Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 18 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Engkau perkenankan kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami bersyukur juga bahwa kami diberi waktu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami dengan benar dan kami setia menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Tema renungan kita ialah "Kukasihi walau tak kukenal. Kukaboroi moi angku tang sitandan." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berkenankah Anda menolong seseorang yang Anda tidak kenal saat orang itu mengalami kecelakaan dan itu terjadi tepat di depan saudara? Jika ya, lalu bersediakah Anda menolongnya sampai sembuh dengan menggunakan biaya yang bersumber dari Anda? Saudara-saudara, Yesus menyampaikan perumpamaan dengan 3 tokoh yang berbeda, yaitu seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Dari ketiga sikap yang ditunjukkan dalam perumpamaan itu, hanya orang Samaria yang disebut Yesus yang paham sesamanya manusia. Kenapa?
Karena orang Samaria yang menunjukkan belas kasihan yang dibuktikan terhadap orang yang tidak dikenalnya. Orang Samaria menunjukkan belas kasihan dengan mengabaikan kepentingannya yang harus diselesaikan saat itu, hingga melakukan dengan maksimal pertolongannya dengan meninggalkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, bahkan bersedia mengganti kekurangannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan sikap kita? Mampukah kita mengasihi orang yang bukan bagian dari diri dan keluarga kita? Mungkin kita seringkali menolak dengan berbagai alasan yang tak perlu, sehingga kita mengabaikan yang paling perlu. Namun perlu kita pahami bahwa iman kepada Kristus membuat kasih kita tidak bergantung kepada keadaan di luar kita, tapi kepada keputusan dalam diri kita. Pilihan untuk menyatakan kepedulian terhadap orang lain ada di tangan kita. Roh Kudus pun tidak dapat memaksakan kita untuk melakukan pertolongan terhadap orang lain, tetapi Roh Kudus selalu mengarahkan hati dan kehidupan kita bahwa menolong orang lain dengan tulus akan membuat kita melakukan kebenaran sesuai yang Kristus inginkan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Kami percaya bahwa kami boleh menikmati hari ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami terus menaruh pengharapan kami, kiranya oleh kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan bersama, kami boleh sungguh-sungguh pahami dengan baik untuk juga senantiasa melakukan pertolongan terhadap orang lain, dan kami mohon kiranya kami melakukannya dengan tulus dan kami melakukan sesuai yang Kristus inginkan. Topang setiap kami dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dalam peran kami sebagai orang tua ataupun anak-anak. Bahkan kiranya oleh kemurahan Tuhan anak-anak kami terus bertumbuh dalam kasih Tuhan, juga dalam pendidikan mereka akan tetap menjadi anak-anak yang setia mendengarkan nasihat dan didikan. Diberkatilah kiranya saudara-saudara kami yang saat ini terus menaruh pengharapan memohon kekuatan pemulihan dari Tuhan karena sakit penyakit yang dialami. Juga diberkatilah kiranya mereka yang berduka cita untuk tetap kuat, untuk tetap teguh dalam iman kepada Kristus di tengah-tengah duka cita sekalipun. Juga kami mohon kasih Tuhan akan terus menopang setiap anak-anak Tuhan dalam perjuangan di masa muda, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Demikian kami berdoa, kiranya Tuhan senantiasa memberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya di masa tuanya mereka senantiasa berbahagia, bergembira di dalam Tuhan Yesus. Kami pun berdoa, kiranya Tuhan berkati gereja-Mu dalam mengemban tanggung jawab, bersaksi, bersekutu, dan melayani dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga sungguh-sungguh mampu dilakukan dengan benar. Topang dan berkatilah para pemimpin kami untuk juga tetap sabar dan tekun memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Dan kami percaya oleh kasih Tuhan kami akan menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.